Selamat pagi jemaat kasih oleh Tuhan. Bersyukur karena pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Izinkan saya juga sebelumnya menyampaikan salam damai sejahtera dari STT Aletheia Lawang. Saya baru saja bulan yang lalu dilantik menjadi rektor STT Aletheia, menjadi ketua STT Aletheia. Jadi masih ngerayen orang bilang. Ya, tambah beban berat dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Tetapi saya bersyukur karena saya percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Bukan hanya Tuhan, tapi juga memberikan Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khusus GKT sebagai keluarga besar dari STT Aletheia untuk boleh mendukung pelayanan kami. Karena itu kami tetap terus mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, baik doa, baik apapun yang bisa diberikan supaya STT Aletheia bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, GKT 3 khususnya, bisa mengembangkan pelayanan kerajaan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Izinkan saya ganti kacamata karena sudah mulai tua ini Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan merenungkan topik yang diberikan kepada saya, yaitu mengenai pengampunan. Ini ada kemana nih? Ya, kok berat sekali rasanya itu tema yang diberikan. Nah, ada dua ayat yang akan saya pakai untuk menjadi dasar kita untuk merenungkan topik ini, berbicara soal pengampunan. Yang pertama dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Saya akan baca untuk kita semua, demikian bunyinya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu adalah bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, dari 1 Yohanes 5, ayat 3 sampai 5, yang berbunyi, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon belas kasihan dan rahmat-Mu supaya kami boleh disingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang nantinya dengan pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus boleh kami hidupi, kami lakukan, sehingga hidup kami sebagai umat tebusan-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menjadi satu kesaksian yang hidup, yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, kami rindu Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cuman kasih Tuhan, kok berat sekali rasanya. Mengapa berat mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bukankah bahkan tadi di dalam 1 Yohanes 5 kan dikatakan sebetulnya perintah Tuhan itu tidak berat. Tetapi kenyataannya mengapa berat untuk mentaati perintah Tuhan? Mengapa berat secara khusus untuk mengampuni? Seringkali memang kalau bicara soal pengampunan kepada orang, kita memberikan pengampunan itu kepada orang yang tidak kita kenal, ya kita mungkin bisa dengan mudah memberikan. Justru yang lebih sulit itu adalah memberikan pengampunan kepada orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal kepada kita. Ya, jadi katakanlah tiba-tiba suatu kali saya mungkin jalan gitu ya, atau di pasar begitu, terus kemudian ada orang tiba-tiba menempeleng saya begitu, plok gitu ya, atau kemudian kapok kamu ya dimaki-maki saya, terus saya bingung ini siapa ini ya, atau kemudian saya tanya, maaf bapak siapa ya, terus kemudian bapak itu kan lihat saya ya, atau baru sadar, ternyata salah orang. Ya.
Karena mungkin ini wajah pasaran gitu ya toh. Jadi mirip-mirip sama banyak orang gitu ya. Wah, waduh Pak, maaf ya Pak, saya kira Bapak itu teman saya yang ini apa yang menyakiti hati saya. Jadi saya marah tuh lihat kok Bapak sepertinya teman saya pukul, minta maaf Pak. Ya, saya kan tidak dikenal sama dia. Ketika dia minta maaf, biasanya ya kita akan ya sudah wis mau gimana lagi ya toh, sudah kadung ditampar gitu ya. Ya kita akan berkata juga Pak, enggak apa-apa Pak, tapi lain kali hati-hati Pak ya, dilihat dulu baik-baik Pak itu. Apakah betul itu memang orangnya atau salah orang gitu. Jadi tidak terlalu sulit bagi kita untuk memberikan pengampunan kepada orang yang tidak kita kenal. Ya, jadi katakanlah ada orang yang juga terburu-buru gitu ya, atau kemudian nyenggol kita jatuh begitu, seorang bilang, aduh maaf ya saya tidak sengaja begitu ya. Ya kita ya tidak apa-apa ya toh. Tapi katakanlah kalau yang nyenggol itu sengaja adalah maaf gitu ya, atau pendeta saudara itu sengaja disenggol gitu jatuh gitu ya, atau saudara mungkin bisa marah ya. Jadi pengampunan lebih sulit diberikan itu kepada orang yang kita kenal. Apalagi gitu ya, atau apalagi orang yang kita kenal yang sudah menyakiti hati kita itu tidak mau tahu kalau dia itu sudah melakukan kesalahan kepada kita. Itu jauh lebih susah lagi. Yang dekat dengan kita setelah menyakiti kita kemudian minta maaf, ya masih sulit, tapi ya mau gimana lagi ya, kita pelan-pelan bisalah mengampuni. Tapi yang lebih susah itu sudah dekat dengan kita, menyakiti hati kita, tidak tahu kalau dia itu buat salah, atau bahkan tidak mau tahu, bahkan merasa dirinya itu betul. Padahal yang dilakukan sebenarnya menyakiti hati kita, wah itu akan lebih sulit bagi kita untuk mengampuni. Proses saya mengampuni orang tua saya itu tidak sebentar saudara, berpuluh tahun. Ya karena orang tua saya namanya mendidik anak ya toh. Dulu orang tua saya itu guru-guru di sekolah Mandarin ya di Surabaya. Setelah ditutup semua ya semangatnya sebagai guru itu tetap ada. Jadi ngajarin anak-anaknya itu supaya pinter. Saya kelas 1 SD itu sudah diajari menghafal perkalian 1 sampai 10 saudara. Zaman itu saudara, kelas 1 SD. Sudah disuruh menghafal perkalian 1 sampai 10. Ya memang hasilnya kelihatan setelah lama ya. Saya waktu SMA kelas 3 di SMA negeri, saya itu berhasil juara Olimpiade Matematika sekabupaten ya. Karena ya dari kecil sudah didrill itu matematika sama orang tua saya. Nah kelas 1 SD itu sudah disuruh menghafal perkalian 1 sampai 10. Kelas 1 saudara. Ada di sini anak-anaknya kelas 1 SD disuruh menghafal perkalian 1 sampai 10. Nah, cara untuk membuat saya hafal itu gimana? Ya. Ada alarm di depan saya. Di sebelah alarm itu ada pisau. Saya dikasih waktu 2 jam menghafal. Perkalian 1 sampai 10. Setelah selesai, bekernya bunyi, nama saya datang, ditanyai 1 kali 1 berapa gitu ya, atau 3 kali 3 berapa gitu ya. Kemudian katakanlah kalau ditanya salah, dia 4 kali 7 berapa, saya bilangnya itu 24, ya salah toh, bisa diambil, diiris tangan saya. Zaman dulu tidak ada Komisi Pelindungan Ibu dan Anak saudara, tidak bisa lapor kemana-mana saudara. Saudara, itu orang tua dalam pemikirannya anak itu harus disiplin untuk bisa belajar dengan baik. Ya. Ya, jadi kalau katakanlah mau ngaku salah kepada saya, ya jelas tidak akan mungkin, karena tetap menganggap bahwa yang dilakukan itu betul. Ya, bahkan bisa juga berkata, bukti hasilnya kamu kan akhirnya jadi juara ya toh, bisa juara Olimpiade Matematika sekabupaten, misalkan begitu ya kalau diungkit-ungkit begitu. Jadi orang yang dekat dengan kita, menyakiti kita, bahkan tetap merasa betul, tidak ada salahnya di dalam tindakan yang dilakukan menyakiti itu, lebih susah bagi kita untuk mengampuni. Butuh proses yang panjang, apalagi setelah saya mengenal Tuhan. Nah, jadi ketika kita bicara soal pengampunan, saudara, ya kok berat sekali rasanya. Dalam perenungan saya mengajak kita melihat ada 2 kesalahan teologis
yang perlu dihindari dan ditinggalkan ketika kita berbicara soal pengampunan. Karena kalau mindset ini tidak kita tinggalkan, semakin sulit bagi kita untuk mengampuni. Jadi kita perlu bongkar dulu mindset ini bersama dengan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita nantinya bisa belajar untuk mengampuni lebih baik lagi. Nah, yang pertama saudara, kesalahan teologis yang pertama itu bicara soal bahwa orang Kristen sekarang ini itu adalah orang yang sudah sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara, dan saya sekarang ini itu adalah orang yang sudah sempurna. Ini adalah sebuah kesalahan teologis, theological fallacy. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, walaupun kita ini orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu tidak serta-merta menjadi orang yang sempurna. Hidup orang Kristen sekarang ini adalah hidup dalam proses pengudusan, yaitu proses belajar menghidupi jati diri kita sebagai anak Tuhan. Kita ini baru sempurna nanti ketika bertemu Tuhan muka dengan muka. Setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang Kristen, kita itu tidak langsung diangkat Tuhan ke surga, saudara. Melainkan Tuhan tetap izinkan kita itu hidup di dunia ini untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Untuk memproses kita. Paling enak itu adalah seperti penjahat yang disalib sebelahnya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kamu nanti datang, ingat ya, aku ya di dalam kerajaanmu ya. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus, di Firdaus. Itu paling enak, saudara. Tuhan Yesus, saya ini orang berdosa, ampuni dosa saya, terima saya sebagai Tuhan, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita buka mata, langsung kita sudah bersama dengan Tuhan di surga. Itu paling enak, saudara. Tapi kenyataannya kita semua masih ada di dunia ini. Karena Tuhan ingin untuk memproses hidup kita. Kita sudah dilahirkan baru, kita sudah dijadikan manusia yang baru. Artinya apa? Kita sekarang belajar untuk menghidupi jati diri kita, status kita itu sebagai anak Tuhan, sebagai manusia yang baru itu. Karena hidup seorang Kristen sekarang itu adalah sebuah proses penyempurnaan. Dan tidak heran, pasti ada pergumulan di dalam menjalani proses itu. Proses tanpa pergumulan itu adalah sebuah otomatisasi. Proses tanpa pergumulan, sekali lagi saya katakan, itu sebuah otomatisasi. Artinya apa? Ya kita ini nanti jadi seperti mesin atau robot atau barang. Saudara, kalau di pabrik gitu ya, kan ada mesin, ada sebuah barang dia dimasukkan lewati mesin itu kan diproses, saudara, diproses, akhirnya keluarnya jadi. Tetapi itu proses yang berjalan otomatis. Tidak ada pergumulan di dalamnya, masuk, keluar, jadi. Dimasukkan A dalam mesin, keluarnya B. Tuhan tidak ingin memperlakukan ciptaannya, manusia ini seperti itu. Justru proses penyempurnaan yang Tuhan lakukan bagi kita ini sekarang ini, dalam hidup orang percaya ini, itu memberi bukti bahwa Tuhan itu sungguh memanusiakan orang Kristen itu sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita tidak diperlakukan Tuhan seperti sebuah mesin atau robot. Nah, sehingga mengampuni sesama pun itu termasuk dalam proses pengudusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang. Makanya memang tidak mudah. Karena sekali lagi, proses penyempurnaan yang Tuhan sedang kerjakan itu memang pasti melewati sebuah pergumulan. Karena kalau enggak, saudara, kita ini bukan lagi manusia, kita ini robot, kita ini mesin. Matius 6 ayat 14 sampai 15 tadi bisa disalahpahami mengajarkan bahwa pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu bergantung pada pengampunan kita berikan kepada sesama.
Kan dikatakan bukan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau kita perhatikan bahwa ayat-ayat ini terletak di dalam konteks doa, secara khusus doa Bapa kami, yang di dalamnya juga berisi, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini bicara soal motif, bicara soal motivasi doa kita, karena bukankah Yesus menegur orang-orang Farisi, doamu itu sengaja ditunjukkan di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, supaya kelihatan kamu ini orang yang suci, orang yang dekat sama Tuhan begitu. Tetapi Tuhan justru ingin kita ini melihat kepada hati kita, posisi kita, apa yang kita sedang nyatakan di hadapan Tuhan, karena tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa sok suci, kita bisa sok benar, kita bisa sok baik, sok rendah hati. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa itu. Jadi ini bicara soal hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga artinya bukan soal, Tuhan itu baru mau mengampuni kita, baru kemudian Tuhan itu baru mengampuni kita kalau kita ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan itu sebetulnya. Tapi bicara soal kondisi yang ada di dalam kita pada saat kita ini berhadapan dengan Tuhan di dalam doa kita. Bicara soal hati kita. Sehingga yang Yesus maksudkan di sini sebetulnya adalah, jika ada seorang Kristen yang sulit untuk mengampuni sesamanya, maka sebenarnya orang itu juga sedang bergumul. Bergumul apa? Sulit untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Sadar atau tidak, orang Kristen yang sulit mengampuni sesamanya, itu adalah orang Kristen yang juga sedang mempertanyakan, Tuhan ini sungguh-sungguh mengampuni saya tidak enggak ya? Karena masih belum meyakini pengampunan yang Tuhan berikan baginya, tidak heran orang ini juga sulit untuk memberikan pengampunan kepada sesamanya. Itu sebetulnya yang mau diangkat oleh ayat ini. Karena itu saudara kasih Tuhan, untuk mengampuni sesama, seorang Kristen tidak seharusnya mempertanyakan atau meragukan pengampunan yang Tuhan sudah berikan baginya di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, sebagai sebuah proses pengudusan, penyempurnaan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita, orang Kristen pasti bergumul di dalam mengampuni sesamanya. Jika itu ditambah dengan meragukan, mempertanyakan pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus, tambah sulit lagi, saudara. Semakin susah bagi kita untuk mengampuni sesama kita, bahkan mustahil. Karena kita sendiri masih belum yakin kok sudah diampuni atau enggak. Bagaimana kita ini bisa mengampuni sesama kita? Yang sudah yakin saja, yang sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu sudah mengampuni dosa-dosanya, di dalam menjalani proses penyempurnaan itu tetap bergumul, apalagi kita yang mungkin tidak yakin atau tidak percaya, semakin sulit bagi kita untuk mengampuni. Karena itu saudara, mindset bahwa orang Kristen sekarang ini adalah orang yang sudah sempurna, itu perlu untuk kita bongkar. Karena kalau enggak, kita nantinya ya akan semakin sulit mengampuni. Karena kita akan selalu harus bisa sekarang untuk mengampuni. Belum tentu, saudara. Proses itu tiap-tiap kita berbeda. Ada yang bisa mengampuni dalam waktu sebulan, 2 bulan, bisa selesai. Ya. Sehari bahkan mungkin bisa selesai. Tiap-tiap orang berbeda. Ada yang bisa sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun seperti saya, sebelum saya betul-betul bisa beres dengan soal pengampunan kepada orang tua saya ini. Bahkan mungkin menunggu mereka salah satu meninggal, baru kemudian itu bisa diselesaikan. Karena kalau kita terus berpikir bahwa orang Kristen sekarang ini sudah sempurna, repot, saudara. Kita akan menuntut orang lain, kita juga menuntut diri kita sendiri, yang pada akhirnya kita tidak akan mungkin bisa bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Karena bicara soal kesempurnaan itu meliputi banyak hal, saudara.
Mindset ini sudah melekat dan sadar atau tidak sadar, itu susah sekali untuk dibongkar. Saya berikan contoh ya, misalkan ya, kita punya anggapan bahwa jadi orang Kristen itu bisa sakit lah secara jasmani begitu. Physical illness itu bisalah kita menerima ya. Jadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, yang setia beribadah kepada Tuhan, yang rajin pelayanan kepada Tuhan, itu masih bisa kena sakit kanker. Itu kita masih bisa menerima itu, iyalah namanya sakit kok. Tubuhnya masih bisa sakit. Tetapi kita masih segan untuk mengakui bahwa orang Kristen yang giat pelayanan, termasuk hamba-hamba Tuhan pendeta, itu bisa juga terkena yang namanya mental illness, sakit mental. Depresi, stres, frustrasi, tertekan. Kita menganggap bahwa orang yang dewasa rohaninya itu pasti tidak akan mungkin terkena yang namanya mental illness. Itu adalah mindset yang keliru, saudara. Karena manusia itu bukan hanya fisik saja. Manusia itu adalah tubuh dan jiwa. Manusia itu adalah mental yang tidak kelihatan dan tubuh jasmani yang kelihatan ini. Dua-duanya bisa sakit. Dan dua-duanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk memproses pengudusan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita menganggap bahwa yang orang Kristen yang dewasa, hamba-hamba Tuhan di masa pandemi ini tidak akan mungkin stres, tidak akan mungkin frustrasi, atau jemaat-jemaat yang giat dalam pelayanan itu pasti tidak akan bisa depresi. Saudara, ini kita sudah jatuh kepada kesalahan teologis ini, menganggap bahwa orang Kristen sekarang itu sudah sempurna. Kita ini masih di dalam proses penyempurnaan, pengudusan. Dan di dalam Tuhan itu memproses kita masing-masing, itu Tuhan bisa memakai berbagai macam cara dan sarananya. Saya misalnya bukan hanya diproses secara fisik, ya. Saya sudah tidak punya lagi empedu, saudara, sudah diangkat empedunya, ya, karena ya sudah rusak empedunya. Ya kan didoakan pasti ya, toh. Waktu mau operasi empedu kan didoakan. Ya. Tetapi ketika kalau katakanlah saya cerita bahwa saya harus selama berbulan-bulan itu menjalani terapi dengan seorang psikolog untuk membereskan masalah pengampunan ini, wah mereka pasti banyak yang, pendeta kok bisa kayak gitu ya. Saudara, kita ini manusia. Manusia itu bukan hanya bicara soal jasmani, tapi bicara juga soal kondisi mentalnya. Kalau kita menganggap bahwa mental saya pasti kuat, itu artinya kita sudah jatuh pada kesombongan bahwa wah saya ini orang yang hebat. Ini yang perlu kita bongkar, karena kalau kita terus memahami bahwa orang Kristen sekarang inilah orang yang sudah sempurna, maka proses pengampunan itu akan sulit untuk kita jalani. Karena itu saudara, untuk mengampuni sesama, seorang Kristen tidak seharusnya mempertanyakan pengampunan yang Tuhan sudah berikan baginya di dalam Kristus. Sebagai sebuah proses pengudusan, orang Kristen pasti bergumul dalam mengampuni sesamanya. Jika ditambah dengan meragukan pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepadanya sendiri, maka semakin susah bagi seorang Kristen itu untuk mengampuni sesamanya. Jadi pertanyaannya pada hari ini, apakah kita sudah yakin kita ini sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan? Kalau saudara masih ada keraguan, saudara minta pertolongan dari Tuhan, supaya keyakinan itu saudara betul-betul mantap. Sehingga nantinya saudara bisa menjalani proses
untuk mengampuni sesama itu dengan lebih maksimal. Karena kalau tidak, semakin susah bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan teologis yang kedua adalah orang Kristen itu adalah orang yang mandiri secara rohani. Kesalahan teologis ini sekali lagi menganggap bahwa orang Kristen itu adalah orang yang harus mandiri secara rohani. Gitu aja enggak bisa. Ya, itu kan sering dikatakan ya, untuk mendorong seseorang itu semakin mandiri. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, kemandirian itu adalah sebuah nilai yang berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Jadi, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya sebagai manusia, kita tentu tidak ingin bukan anak kita itu jadi anak yang kecil terus, makan didulang, sampai kuliah pun didulang. Ya, sampai kuliah pun dimandiin gitu. Padahal dia bisa mandi sendiri sebelumnya, tapi ya karena kita begitu sayangnya gitu ya toh, begitu memanjakannya ya. Makan aja kita sewakan suster gitu ya untuk dulang gitu ya toh. Ya, mandi dimandiin, baju dipakaikan gitu. Ya saya yakin tidak ada yang mendidik anak seperti itu bukan? Kalau masih bayi ya kita dulang ya. Tapi kalau sudah mulai tambah besar kan harus belajar mandiri. Bisa makan sendiri. Bisa pakai baju sendiri. Bisa mandi sendiri. Jadi kemandirian dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia itu memang sebuah nilai yang penting yang mengukur kedewasaan seseorang. Seorang manusia itu semakin dewasa ketika semakin mandiri. Tetapi saudara, saya mau ingatkan, tidak otomatis nilai kemandirian itu berlaku di dalam kehidupan rohani orang Kristen. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 3-4, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 3. Ayat 4 diulangi lagi. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, mengikut Yesus itu menjadi anak kecil, saudara. Menjadi seorang Kristen di hadapan Tuhan itu bagaikan menjadi seperti seorang anak kecil. Nah, ini apa artinya? Apakah artinya berarti orang Kristen tidak pernah bisa menjadi mandiri secara rohani? Tidak bisa dewasa maksudnya. Kalau jadi anak kecil terus, apakah artinya nih orang Kristen tidak akan pernah bisa menjadi dewasa secara rohani? Wong disuruh jadi anak kecil terus ya. Nah, disinilah saudara saya katakan nilai kemandirian manusia itu tidak masuk dalam hitung-hitungannya kedewasaan rohani. Dewasa rohaninya orang Kristen itu beda dengan dewasanya kita di dunia ini. Kalau di dunia ini, kita ini semakin dewasa ketika kita ini semakin mandiri, artinya apa? Mengandalkan diri kita sendiri, bukan? Itu kan artinya mandiri. Kita mau makan tidak perlu mengandalkan orang lain dulang kita. Kita mau pakai baju tidak perlu mencari orang lain memakaikan baju kita. Kita mau mandi tidak perlu cari orang lain memandikan kita. Tapi kita bisa dengan diri kita sendiri. Kita itu melakukannya. Itu artinya mandiri, saudara, dewasa. Tapi saya katakan itu tidak berlaku dalam kehidupan rohani. Orang Kristen yang dewasa rohani itu adalah orang Kristen yang terus menjadi seperti anak kecil tadi itu, Matius 18 ayat 3-4, ayat 3-4, yaitu artinya
Orang yang terus di dalam kehidupan rohaninya itu mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga secara teologis, orang Kristen memang tidak akan pernah bisa mandiri rohani. Karena pasti selalu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam perkara-perkara rohani. Saudara, kalau kita ini setengah-setengah mengandalkan Tuhan, ya saya bisa kok Tuhan, ya Tuhan dikit-dikit aja lah bantu gitu. Ya. Kalau kita ini setengah-setengah mengandalkan Tuhan, ya itu artinya sama dengan kita itu tidak sama sekali mengandalkan Tuhan, saudara. Karena itulah Tuhan berjanji dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a bahwa Ia itu akan memberikan pertolongan kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Yang tidak setengah-setengah, saudara. Yang tidak setengah mengandalkan Tuhan, setengah mengandalkan dirinya sendiri. Enggak, saudara. Yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3-5 menegaskan ini dengan menyatakan bahwa perintah Tuhan itu, termasuk perintah mengampuni sesama, itu tidak berat. Karena apa, saudara? Karena orang Kristen tidak pernah dibiarkan sendiri di dalam menjalankan perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada dia, kamu mandiri loh ya, secara rohani. Kamu bisa kok, dengan kekuatanmu sendiri itu mengampuni orang lain, bisa kamu. Kan harus mandiri secara rohani. Enggak, saudara, bukan itu yang Tuhan perintahkan. Makanya dikatakan tidak berat karena apa? Karena memang orang Kristen tidak pernah dibiarkan sendiri, tidak pernah dituntut Tuhan untuk mandiri secara rohani di dalam menjalankan perintah Tuhan. Tuhan selalu menyediakan pertolongan. Karena itu mengampuni sesama bagi orang Kristen itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berat ketika orang tersebut tidak berusaha mandiri secara rohani, yaitu mengandalkan dirinya sendiri. Melainkan ketika mengandalkan Tuhan dalam proses pengudusan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya itu. Tuhan Yesus berkata dalam Matius yang 11, marilah kepadaku yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus dilanjutkan bukan? Pikul lakuk yang kupasang. Ya, kenapa? Ya karena bebannya itu ringan. Artinya apa? Bukan Tuhan itu mengurangi beban kita, bukan. Bebannya tetap sama. Tapi kenapa ringan? Karena kita sekarang tidak memikulnya sendirian. Kuk pada zaman itu untuk dua. Ya, untuk dua sapi atau dua kerbau, supaya mereka bisa berdua itu mengerjakan. Nah itu gambaran Tuhan pakai. Kenapa beban kita itu jadi ringan, tidak lagi berat? Bukan karena diangkat sama Tuhan, enggak. Tetap kita sama-sama bersama dengan Tuhan, tapi kita tidak melakukannya secara mandiri, sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Bahkan, sebetulnya semuanya itu Tuhan yang nanggung untuk kita. Kita itu cuma mikul-mikulan gitu aja. Sebetulnya yang mikul banyak itu adalah Tuhan. Karena memang itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang katakan Immanuel, bukan? Menyertai kita, bukan? Yang tidak pernah berkata sudah kamu sudah saya berikan perintah-perintah ya. Kita kan tidak menganut paham deisme. Setelah Tuhan itu memberikan kepada kita aturan-aturan terus berkata sudah, kamu jalan sesuai aturan ini, saya mau jalan-jalan dulu ya. Belajarlah mandiri, ya, kamu pasti bisa. Enggak, saudara. Kita punya Tuhan yang dekat dengan kita. Jadi sebetulnya yang bisa menjadi masalah itu bukan pada perintahnya, saudara. Bukan pada Tuhannya juga, tapi pada diri kita sendiri sebetulnya. Apakah kita masih mengandalkan diri kita sendiri atau kita mau melepaskan diri kita sendiri itu
kemandirian kita itu dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi saya katakan bukan, ketika mengampuni, dalam proses mengampuni itu semakin sulit ketika yang melakukan itu, yang menyakiti hati kita itu orang yang dekat dengan kita. Lebih sulit lagi, orang yang dekat dengan kita menyakiti itu, yang tidak pernah mau ngaku kalau yang dilakukan itu salah. Itu pasti lebih sulit lagi bagi kita, saudara. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak akan mungkin kita akan bisa mengampuni, saudara. Mungkin dia tidak pernah ngaku salah sama saya kok, ngapain kok saya ngampuni? Kan itu kan pemikiran manusia, bukan? Ya saya baru bisa ngampuni kalau dia memang tahu salahnya. Tapi dia tetap ngotot kok, tidak mau ngaku salah kok, buat apa saya ngampuni? Itu artinya kita mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau itu yang saya lakukan, saya tidak akan pernah bisa mengampuni orang tua saya, saudara. Karena mereka tidak akan pernah mau ngaku salah. Apalagi dalam tradisi Tionghoa itu, orang tua kalau ngaku salah itu, wah tidak ilok itu, saudara. Tidak bisa, saudara. Itu kalau yang kita kejar, ya kita tidak akan pernah bisa mengampuni, semakin sulit bagi kita. Atau misalkan kita berpikir, nanti kalau saya ampuni, terus nanti kalau terjadi lagi di masa mendatang bagaimana? Itu kan karena mengandalkan pemikiran kita, bukan? Kalau terjadi lagi gimana? Ya tetap harus ampuni lagi. Terus kalau terjadi lagi bagaimana? Ya tetap harus ampuni lagi. Loh kok enak? Nah itu kan sebenarnya kan pernah ditanyakan sama Petrus, bukan? Sama Tuhan Yesus. Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni sama saya? Petrus kan ngasih standar 3 kali, Tuhan ya. Jadi kalau sekali ya sudah saya ampuni, 2 kali ya sudah saya ampuni, 3 kali ya sudah saya ampuni, keempat kalinya awas kamu tak pentungi kamu ya. Tuhan Yesus kan jawabnya berapa? 70 kali 7 kali, saudara. Terus artinya apa? Kita punya buku setoran. Kesalahan 1, 2, 3, 4 sampai 489 gitu ya toh. Akhirnya ini terakhir kali ya, 490. Masuk ke 491, wah kita baru bisa habis-habisan sama orang itu. Ya kan bukan itu juga artinya. Artinya apa ya? Terus sampai kapan? Ya, sampai ketemu Tuhan Yesus. Nah itu baru bisa kita lakukan apa? Kalau kita memang mengandalkan Tuhan. Bukan dengan mandiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga menjadi orang Kristen itu bukan menjadi orang yang mandiri secara rohani, saudara. Itu secara teologis, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak akan mungkin, saudara. Karena kita ini perlu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Di dalam hidup rohani kita, tidak akan mungkin kita itu mengandalkan diri kita sendiri. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya ikut kontribusi pada sebuah buku yang ditulis oleh rekan saya, seorang bishop Anglikan di Australia. Dia menulis sebuah bunga rampai, tackling trauma, mengundang teolog, psikiater, konselor, dan macam-macam untuk berkontribusi di dalamnya. Saya ikut menyumbang satu bab menulis di dalamnya, bicara soal pengampunan. Di dalam tulisan saya itu, saya membedakan pengampunan dengan memaafkan, dengan membiarkan, dengan melupakan. Ya, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, ya perbedaannya seperti apa, silakan dibaca aja. Nah, saya mengembangkan apa yang dikatakan oleh Philip Yancey di dalam bukunya What's So Amazing About Grace, definisi pengampunan yang dia berikan. Dia mendefinisikan pengampunan itu adalah forgiveness is a love practiced among those who love poorly. Pengampunan itu adalah sebuah cinta yang dipraktekkan di antara mereka yang mencintai dengan buruk atau belum dengan benar, dengan baik.
mencintai. Jadi memang sebuah proses. Sehingga sebetulnya saudara, orang Kristen itu tidak hanya sepatutnya menyadari bahwa pengampunan itu adalah sebuah proses pengudusan dalam hidupnya. Bukan hanya itu. Tetapi juga mensyukuri. Memang sebuah proses. Dan karena Tuhan itu memperlakukan kita sebagai manusia, bukan sebagai robot, bukan sebagai mesin, dalam proses itu pasti ada sebuah pergumulan. Tetapi kita perlu bersyukur bahwa di dalam kita bergumul, melewati proses itu, termasuk proses mengampuni itu, kita tidak pernah dituntut oleh Tuhan untuk melakukannya secara mandiri, untuk melakukannya sendirian. Tuhan tidak akan pernah berkata kepada kita, gitu aja kok tidak bisa. Karena apa? Karena memang dalam hidup rohani kita, Tuhan ingin kita itu mengandalkan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Jika kita patut bersyukur bahwa memang proses untuk mengampuni itu tidak mudah. Tetapi kita tidak melakukannya dan menjalaninya sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dan 1 Yohanes 5 ayat 3-5 tadi mengatakan bukan? Siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang dengan kekuatannya sendiri? Bukan, tetapi mereka yang percaya. Mereka yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, anak Allah itu. Itu artinya saudara, ketika kita ini diproses dan ditolong oleh Tuhan untuk mengampuni sesama kita. Sehingga pertanyaannya, bersediakah kita itu diproses dan ditolong oleh Tuhan untuk mengampuni sesama kita? Dan pagi hari ini, saya mewakili SCT Aletheia sebagai ketua yang baru. Kalau ada di antara kita, mungkin di masa yang lalu pernah disakiti oleh perwakilan kami, ya, mahasiswa kami, dosen kami, ataupun secara institusi, kami memohon maaf. Doakan kami, berikan masukan kepada kami, supaya kami bisa lebih baik, dan kami rindu supaya SCT Aletheia dan GKT bisa semakin bersinergi, bekerja sama, melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga belajar untuk mengampuni, ya, kalau ada hal-hal yang sudah dilakukan yang menyakiti hati kami, ya, baik secara pribadi ataupun secara institusi, kami juga belajar untuk mengampuni. Karena memang tanpa pengampunan tidak mungkin kita itu bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa pengampunan tidak akan mungkin kita bisa memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita yang bersedia diproses dan ditolong oleh Tuhan untuk mengampuni sesama ini. Kita boleh menjadi garam dan terang dunia, dan Tuhan boleh memakai kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kok berat sekali ya? Memang berat saudara, karena itu sebuah proses. Tetapi kita tidak sendirian. Kita bersama dengan Tuhan. Dan janji kemenangan itu Tuhan sediakan bagi kita yang mau mempercayakan hidup dan mengandalkan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Tidak mudah Tuhan untuk kami menjalani proses ini. Tetapi kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau ada di antara kami yang bergumul Tuhan dengan pengampunan, Tuhan tolong kuatkan kami. Kalau ada di antara kami yang keras hati untuk mengampuni, kami mohon Tuhan Roh Kudus melembutkan hati kami. Tuhan, kami rindu pekerjaan pelayanan Tuhan tidak terhalang, melainkan boleh semakin berkembang ketika pengampunan itu boleh nyata di dalam hidup kami. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.